Lu kenapa, Rey? Enggak apa-apa. Kan jika salting gitu. Bingung. Kita mau ngebahas mantan lu ini. Jangan. Hah? Jangan. Nah, Dikit-dikit aja soal itu mah. terus ngebahas yang mana berarti? Tentang itu Yang aja. gebetan yang kemarin nggak jadi teh. Iya itu aja. Iya itu aja nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan disebutin namanya. Oke. Berarti kita nggak sebutin namanya ya. Oke, Rena apa kabar? Udah di record tadi. Udah. Sumpah. Jangan sebut nama. Oke teman-teman, balik lagi di podcast. Dan kali ini gue balik lagi nih sama ini nih yang sering nongol di Portable juga, Rena. Apa kabar, Rey? Baik. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit ya. Iya. Jadi kita emang nggak ada opening, langsung aja rekor Kaget kayak gitu. saya kan. Gimana ini amplop baru juga mulai. Jadi dulu kita kan pernah podcast nih. Iya. Iya kan. Dan waktu itu beres podcast kan lu sempet kok nggak ngomong-ngomong soal percintaan deh gitu kayak gitu. Iya, soalnya kan itu butuh ya. Saya lebih biar pintar, kita biar tidak bodoh sebagai wanita gitu loh. Bodoh sebagai wanita kayak gimana sih? Kan orang tuh pasti ngeliat. Lu umur berapa sih sekarang? 21. Lu percaya gak sih kalau misalnya kayak gini, orang kan suka ngeliat bahwa oh ini kalau misalnya ada cewek cakep, terus mapan, terus punya pekerjaan, pasti hidupnya tuh, hidup percintaannya tuh bahagia. Lu setuju apa gak sih kayak gitu? Orang kan kalau ngeliat kan, oh ini cewek cakep, misalnya lu lihat artis atau lihat siapa, atau orang lain misalnya ngelihat lu lah misalnya kayak, oh Terena gelisnya ini, pasti otomatis hidup percintaannya itu bahagia. Bener gak sih? Bisa enggak juga sih sebenarnya. Karena gini, kadang yang ini tuh salah milih orang gitu loh. Apanya gimana? Selalu salah milih orang. Pasangan maksudnya? Iya, salah milih pasangan gitu. Jadi makanya kadang tuh kan kita misalkan pengennya ada dua pilihan nih yang datang, misalkan A sama B. Nah, harus dua ya? Misal 5 boleh gitu kan datang. Nah, tapi kita tuh salah milihnya tuh yang kita mau, dia yang nggak mau sama kita gitu loh. Oh iya. Itu selalu kayak gitu, makanya suka gagal. Jadi kalau misalnya yang lu pengen pasti nggak mau sama lu gitu. Kok bisa? Nggak tahu. Itu menjadi misteri kayaknya. Nggak, kok bisa? Kan maksudnya orang kan pasti ngeliat, Rena gitu gile, anak mojang, dan terus endorse di mana-mana, tiap hari berseliweran di Instagram, terus cakep lah gitu kayak gitu. Kok bisa gitu ada orang yang maksudnya yang lu pengen tapi dia nggak mau, itu kenapa? Nggak tahu, nanyanya jangan ke aku dong. Oke, tapi gue balik lagi nih tadi. Berarti lu setuju nggak berarti tadi tentang pernyataan yang tadi? Kalau cewek cakep, terus pasti dia bahagia soal percintaan? Enggak sih. Enggak juga. Kenapa ya? Padahal misalnya orang suka. Nah berarti kan banyak cewek-cewek itu yang mereka tuh berusaha ingin terlihat cantik. Iya. Terus pengen kayak idolanya lah, misalnya siapa gitu. Seolah-olah kalau misalnya hidup cantik, terus misalnya kayak gitu, pasti bakal bahagia lah gitu, nggak pernah galau gitu. Kadang gini ya, yang kerasa tuh misalkan gini, kita fokusnya misalkan di kuliah, terus kita cari kerja apa segala macam. Kadang dari percintaan itu tuh kita tuh nggak terlalu fokus ke situ. Makanya kadang tuh pas lagi pulang ke rumah, di rumah kan udah sepi nih. Nah kita tuh ternyata butuh gitu loh, biar nggak kesepian. Biasanya ada yang perhatiin gitu loh. Kalau lagi rumah lagi sepi terus butuh gitu. Enggak, misalkan gini, dari pagi sampai siang sampai sore oke lah, kita nggak butuh tuh kita tuh nggak mikirin tentang percintaan apa segala macam. Tapi pas lagi kita udah mulai, misalkan udah pulang ke rumah nih, udah nggak sibuk, udah nggak ada kesibukan apa-apa, ternyata kesepian juga ya hidupnya. Terus gitu yang dibutuhin loh. Apa kayak yang nanyain kabar? Iya gitu, kayak perhatian diperhatiin gitu. Terus atau enggak misalkan ditanya gitu, gimana harinya hari ini, kan seru kan kalau ada kayak gitu, jadi cerita. Ini kan nggak ada, pas saya nyampe rumah diem bengong lagi di kamar. Jadi butuhnya cuma yang nanya doang kabar enggak gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Itu enggak penting-penting banget, cuma mungkin jadi pelengkap harinya gitu loh. Asik, pelengkap. Butuh pacar tuh buat apa sebetulnya? Yang lu rasain lah. Lu kan sekarang bisa kayak gitu kan. Sorry, lu jomblo sekarang? Iya. Gak punya pacar berarti dia sekarang kan? Single nih? Iya. Dari kapan?
Nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Dari ya lumayan lah udah beberapa bulan. Nah, kalau yang terakhir kenapa tuh putus? Yang terakhir putus kenapa ya? Ya kan karena kan setiap orang kan ada ketidakcocokannya mungkin ya gitu. Oke, perbedaan prinsip gitu. Perbedaan, ya bisa jadi kayak gitulah. Kayak nggak cocok aja. Belum jodohnya mungkin dong. Tapi lu nggak jadi apa? Apa namanya? Bukan trauma lah, ibaratnya kayak, aduh, gue lagi males deh gitu. Kemarin lu pacaran berapa lama sih? Lumayan lama. Lumayan. Ribet nggak? Ya enggak sih, ya. Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau menyenangkan nggak bakal putus kali. Iya, menyenangkan. Ada adrenalin sendiri. Naik turun. Kadang namanya hubungan. Tapi nggak balikan lagi, nggak berusaha. Enggak. Janganlah. Kalau misalnya ibaratnya udah putus itu nggak pernah ada kata balikan lah. Betul Om, nggak boleh. Nanti ulang lagi kesalahan yang sama kan? Berarti ada kesalahan? Enggak juga. Kan dari, aduh, aku salah ngomong mulu di sini. Kayak misalkan kalau apa namanya kan katanya baca buku yang sama tuh berujung apa namanya apa? Ada kayak gitu kan yang katanya akhirnya pasti bakal sama lagi. Jadi kalau misalnya lu selalu melakukan dengan cara yang sama, ya hasilnya bakal sama. Misalnya ngitung matematika nih, pakai rumus A misalnya kan. Nah mau berapa kali pun lu ulang lagi dengan rumus yang sama, ya hasilnya bakal yang sama gitu. Berarti harus dengan rumus yang berbeda. Harus orang yang baru. Nah kalau in case dalam pacaran tuh ya berarti harus dengan orang yang berbeda gitu. Cuman apakah hasilnya berbeda? Mungkin ada perbedaan, cuman perbedaannya jauh apa enggak kayak gitu. Berarti sekarang ini lagi judulnya Rena mencari cinta gitu, maksudnya kayak gimana? Sebenarnya Om, aku kalau ditanya mau punya cowok mau, tapi nggak mau juga gitu loh. Tapi males gitu. Terus kalau misalnya sama orang yang deket kayak gimana? Orang yang deket gimana? Ya misalnya kayak yang kalau lu syuting terus dia suka jadi kameramen. Oke, kembali lagi deh. Tadi berarti kan dibilang nggak serta-merta cewek cakep itu pasti kehidupan percintaannya cakep juga, misalkan bahagia lah kayak gitu. Tapi yang harus dipikirin kan kayak gini. Kan lo bilang tadi aku tuh sibuk misalnya kuliah, terus nyari duit lah, berkarir kayak gitu. Berarti kan sebetulnya lu juga ada di titik yang orang lain mungkin juga nggak bisa kayak lu. Misalnya contoh gini, dia punya cowok, bahagia pacaran, tapi dia gabut karena dia apa? Kuliahnya ya biasa-biasa aja, kehidupan dia pengen gawe juga biasa-biasa aja gitu. Jadi kan apa yang lu pengen orang lain juga pengen, misalkan apa yang lu punya malah orang lain pengen gitu. Nah ini Om, yang bikin aku bertanya-tanya nih ya. Kebetulan kemarin-kemarin ini sempet aku kenal sama cowok. Tapi si cowok ini tuh tipe cowok yang nggak suka kalau ceweknya ini banyak kegiatan. Maksudnya dia tuh lebih suka yang cewek yang diem gitu, yang di rumah. Terus yang ya pokoknya yang anak rumahan lah gitu loh. Bukan yang kan kalau aku hampir tiap hari keluar, hampir tiap hari ya ngelakuin apa gitu kan hari-harinya. Dan dia tuh kurang suka Om. Dan dia lebih milih cewek yang gabut gitu loh. Aku kayak gak bersyukur banget ya gitu loh. Udah dikasih cewek yang mandiri nih, aku gak minta apa-apa gitu loh. Aku udah bisa berusaha sendiri, tapi ternyata dia milihnya cewek yang kayak gitu. Cowoknya udah kerja tapi? Belum sih. Tapi kayaknya udah dibilang udah dibilang belum juga belum. Gimana ya? Berarti dia lebih banyak nganggurnya si cowok itu? Enggak juga, dia juga sibuk. Enggak, sibuknya sama kayak kesibukan lu apa enggak? Enggak, beda. Karena gini loh, biasanya yang suka ribet nih dalam sebuah hubungan, let's say kemarin misalnya ada nih di kalangan kita nih nggak jauh, si ceweknya kerja sibuk, nah si cowoknya dia punya kerjaan tapi nggak terlalu sibuk lah misalnya kan, jadi akses dia untuk megang HP, akses dia buat nelpon, akses dia untuk berinteraksi dengan si pasangan tuh lebih luas waktunya dibanding dengan si cewek yang kerjanya lumayan sibuk gitu. Iya gitu. Nah jadi misalnya kayak setiap hari lu ngabisin waktu nih bangun pagi. Biasanya kan bangun pagi suka ada ritual dulu ya. Halo, misalkan terus gimana tidurnya tadi malam, nyenyak apa enggak gitu kan. Mimpi indah atau enggak, bla 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 kayak gitu sampai akhirnya berangkat kerja atau apa. Nah beres dari berangkat kerja terus gabut lagi nih. Iya. Misalnya cowoknya, gue ngapain lagi kan? Paling gampang kan ngubung lagi si ceweknya. Iya. Ya kan? Terus ternyata si ceweknya nggak bisa otomatis ngejawab langsung karena lagi sibuk. Iya.
nih bete nih sekali, terus jam istirahat sama kayak gitu. Nah, kebanyakan itu terjadi karena si intensitas kesibukannya itu yang berbeda. Jadi ketika kayak lu tadi, lu kan pengen pas ketika lu pulang ke rumah, lu ada yang merhatiin nih, Iya. ada yang nelfon atau apa. Nah kita balik nih, pas giliran lu santai, cowok lu sibuk misalnya. Lu juga kan akhirnya bete juga di giliran gue pengen teleponan, giliran gue pengen misalnya lenje-lenje atau manja-manja, ternyata si cowoknya nggak bisa misalnya kan kayak gitu. Nah sebetulnya itu jadi masalah itu ketika ya itu tadi, misalnya lu nggak dalam tanda kutip selevel tuh misalnya gini, dalam intensitas kesibukan berbeda. Iya. Jadi yang ini sibuk, yang ini enggak. Jadi masalah gitu. Karena orang yang gabut, yang diem bawain tuh pengen lu tuh kayak harus teleponan itu tiap hari, Iya. harus video callan tiap hari gitu. Giliran nggak bisa ngasih waktu, dibilang kamu nggak bisa ngasih waktu buat aku ya gitu. Nah kamu lebih milih itu daripada kayak gitu Iya kan? sih. Ya berarti karena mungkin dianya sibuk dan waktunya kadang aku sibuk, jadi dia pas ngehubungin aku nggak bisa, mungkin gitu kali ya. Ya bisa jadi karena tapi kan kemarin juga sempat ada yang kayak gitu jadi bete gitu. Iya. Giliran ya karena dianya emang nggak terlalu sibuk itu karena dia nggak punya kesibukan lain. Kalau dibalik misalnya ternyata si cowoknya yang sibuk, terus dia udah pernah ngelakuin gitu tuh Iya. ke si ceweknya, tapi ternyata somehow jadi dia yang sibuk sekali, terus si ceweknya yang nuntut, dia pun juga pasti bakal kayak lu harus ini dong kasih apa ya kepercayaan ke gua lah gitu, lu harus ngerti posisi gua bla 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 bla. Nah itu yang aku gak suka, karena kan si cowok ini sibuk dan aku pun sibuk gitu dengan kesibukannya masing-masing. Tapi aku di sini berusaha untuk ngerti kesibukannya dia, tapi ternyata dia nggak bisa ngertiin kesibukan aku gitu loh. Dia ini yang mana nih? Yang mana omongnya? Dia ini dia yang mana? mana? Gue jadi bingung nih. Yang mana ya? Asik. Soalnya milih yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Enggak dong. Iya, jadi gini, maksud gue tadi balik lagi. Gue kan sempat pernah tuh apa namanya cerita waktu pas gue podcast sama si Meja nih terakhir. Iya. Kan gue bilang tuh sebelum lu mau masuk ke fase percintaan, kan gue udah bilang kayak gitu kan, mau cinta-cintaan kayak mau sayang-sayangan kayak gitu, pastiin diri lu tuh udah bahagia dulu, gue bilang. Nah ini yang jadi pertanyaan aku, Om. Ah, Caranya untuk bahagia nih gimana? nah tadi kayak gini, makanya pertanyaannya kan ketika lu butuh pasangan. Tadi kan pertanyaan gue gitu, Iya. lu butuh pasangan tuh apa sih? Buat apa? Fungsi pasangan di hidup lu tuh buat apa? Misalnya kayak tadi, ya pengen ada yang nanyain kabar yang kayak gitu kan. Lu tinggal masuk ke Alfamart tiap hari juga kan ditanya apa kabar, misalnya kan selamat siang bla 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 kayak gitu. Atau yang kayak tadi, nah apakah emang harus pacaran? Pertanyaan gue kayak gini. Let's say lu punya gebetan banyak. Emang gebetan lu, let's say gue bilang kan, misalnya kita anggap lu punya gebetan nih misalnya. Si gebetan ini emang nggak ada yang misalnya kayak merhatiin Regi gimana kabarnya kayak gitu, bisa aja kan kayak gitu. Cuman ya tadi tahap yang gue bilang lu bisa bahagia sendiri, pertama lu kan udah bisa nyari duit sendiri nih, ya kan, udah bisa nyari sendiri, terus misalnya sibuk juga kuliah yang kayak gitu. Jenis kebahagiaan orang-orang tuh kan banyak cara ya. Ada orang yang bahagia dengan dia belanja, Iya. ada orang yang bahagia dengan dia main game, ada bahagia. Nah ini kan sebetulnya nggak ada levelnya. Levelnya tuh misalnya kayak gini. Tapi gue lebih seneng pacaran dibanding gue main ke Dufan misalnya. Iya. Kalau dihitung kadarnya berapa sih? Kan nggak bisa orang juga ngitung berapa. Sebetulnya itu sugesti orang aja gitu. Kayak misalnya dia, gue lebih seneng pacaran tuh karena kepacaran kayak gini. Terus ini menantang adrenalin. Iya. Misalnya kan ini menaik saya gitu kan. Nggak ngerti. Oke. Terus Emang ya saya kayak gitu. Jadi kan masih banyak kebahagiaan lain yang bisa lu salurkan gitu, Iya. dibanding lu pacaran gitu. Terus umur lu juga berapa sih sekarang? aku masih 21. Masih 21 gitu Iya. kan yang kayak gitu. Tapi Jadi sebenarnya aku belum mau pacaran, Om. terus yang lu pengen apa? Cuma biar ada teman aja gitu loh. Tapi sebenarnya teman banyak sih. Ini temennya temen apa nih? Temen hidup. Tuh. Enggak, maksudnya kayak kan kebetulan aku kemana-mana sendiri nih. Kadang kan pengen gitu ada yang nemenin gitu kemana, ada yang nganterin gitu. Dan itu harus pacar? Enggak juga. Teman nggak bisa? Teman kan pada punya kesibukannya masing-masing. Kalau misalkan pasangan kan mungkin ada prioritasnya tersendiri ya. Tapi masalahnya, Om, aku tuh dapetin orang tuh yang jauh-jauh terus, Om. Oh, gebetan lah misalnya kayak gitu. Nggak ada sih sebenarnya sekarang. Tapi ya kebanyakan tuh misalnya yang jauh gitu, yang beda kota gitu.
Oke. Jadi sebenarnya aku membutuhkan apa ya di hidup ini? Ya itu kan pertanyaannya, lu butuh apa? Misalnya kayak gini. Kadang nih ya, misalnya kayak hidup itu mudah, manusianya aja yang ribet. Iya. Iya enggak? Iya. Misalnya kayak tadi, aku tuh pengen kayak gini. Terus tiba-tiba ada cowok nih yang siap nih ngelakuin apa yang lu pengen semua. Kayak tadi, Iya. dia siap antar jemput lu. Dia siap jadi pemberi kabar setiap hari. Wow. Dia setiap jadi misalnya pengisi waktu kekosongan lu yang kayak gitu. Wow. Tapi lu nya nggak suka. Iya sih. Nah, ini kan jadi masalah juga. Iya, itu. Tapi gue tanya tadi, ini yang 3 ini kan udah kesampaian. Lu butuh yang nganterin, ya kan? Tapi Lu sebenarnya aku nggak butuh-butuh banget sih. Tuh kan, jadi Iya ada kan? kayak gitu kan. Iya kan. Sebenarnya aku bisa sendiri. Nah, Segala bisa oke. sendiri. Oke, bisa sendiri. Kemana-mana aku sendiri. Oke. Terus aku pulang ke rumah. Sampai rumah ya paling tidur aja nggak apa-apa. Nggak ada yang nanyain juga gitu loh. Jadi apa ya? Karena aku bingung. Iya itu makanya gue bilang tadi. Ribet. Intinya jadi cewek ini yang gue bilang, ya gue langsung bilang cewek aja nih. Atau cowok juga bisa dibilang lah, ngeribetin dirinya sendiri itu dengan memberi standar sendiri nih. Iya. Misalnya kayak gue punya kriteria orang tuh harus yang kayak A, B, C, D. Nah standar kriteria ini justru yang bikin lu ribet sendiri gitu loh. Kadang misalnya kayak tadi, aku pengen cowok yang bisa nganterin aku tiap hari misalnya gitu, atau enggak harus setiap hari lah, tapi kalau gue butuh ada yang kalau misalnya gue pulang ada yang nanyain kabar, terus nanyain udah maem belum misalnya gitu kan, misalnya kayak udah apa gitu. Nah ternyata cowok yang kayak gitu ada dan dia suka sama lu, tapi lu nya nggak suka, gagal, nggak dianggap. Berarti yang tadi lu butuhin itu sebetulnya ada kriterianya nih, orang yang siap Iya gitu, sih, tapi lu nggak suka, nggak dianggap. Iya. Jadi banyak cowok yang kayak ngomong kayak gini, aku tuh pengen cowok yang baik-baik. Gue tuh baik, kurang gimana, gue sholat tuh 5 waktu ditambah sholat. Tapi karena lu gak suka, Iya. itu cowok gak dianggap jadi cowok baik gitu. Atau kalau gak lu bilang terlalu baik malah. Jadi dikasih yang terlalu baik salah, Iya. iya kan? Dikasih yang brengsek juga salah. Apa sih maunya coba kan? Jadi gimana Om? Menentukan pasangan misalkan. Nah, Aku mau nanya nih. oke. Pasangan kan apa namanya? Kadang kita tuh bingungnya apa yang kita butuhin, apa yang kita mau. Nah, caranya tuh gimana sih biar kita tuh bisa terima orang lain lagi gitu loh? Kayak gitu harus lu bisa Gimana? terima orang lain, emang kenapa, trauma atau gimana sih? Enggak trauma, cuma jatuhnya tuh jadi kayak udahlah ngapain gitu. Kalau gue sih ya, kalau gue sih kadang suka saran dulu misalnya ke cewek angkatan lu nih yang masih 21 tahun ini kan, sebetulnya kayak ini sebenarnya masih waktunya lu untuk berbuat salah. Iya. Kebetulan saya selalu berbuat salah sih dari kemarin-kemarin nah, nih ya. Kalau kata orang kan kalau misalnya masalah kesuksesan dia bilang, oh, ya udah habisin dulu jatah gagal lu misalnya kan. Iya. Tapi kan itu bukan urusan percintaan nih, misalnya untuk urusan pengusaha lah atau apa dan bla bla usaha. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan percintaan, kalau kata gue sih saran gitu kan, nikmatin waktu lu sekarang gitu ya. Kayak lu tuh boleh jalan sama siapa aja, lu boleh bergaul dengan siapa aja gitu, tanpa harus ada batasan. Karena zaman sekarang nih, yang gue tahu ya, pacaran zaman sekarang tuh gue agak kaget juga ya. Pertama karena apa? Mereka pacaran, anak-anak umuran lu nih sekarang pacaran tuh udah kayak lebih ketatnya tuh jadi kayak istri sama suami. Iya, nah ini aku mau cerita juga. Okay. Jadi kebetulan nih waktu kemarin ini sempat aku tertarik sama salah satu orang, tapi udah enggak ya, sekarang udah enggak. Dia tuh tipe orang yang, kan aku kan tipe orangnya yang nggak suka dikekang, pokoknya nggak suka posesif lah gitu. Mau kamu gimana pun di luar ya terserah. Kalau aku ngebebasin gitu loh. Dan ternyata aku dapat orang yang dia tuh nggak suka kalau misalkan aku, kebetulan kan teman-teman aku pada cowok gitu, kebanyakan cowok, lingkungan aku juga kebanyakan yang ya cowok-cowok gitu loh ya. Dia tuh nggak suka dan aku, karena aku mungkin ada ketertarikan ke orang itu, jadi aku tuh kayak nurut aja gitu loh. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir lagi sekarang, kenapa saya bodoh sekali kemarin ini gitu ya itu loh. Dia. Jadi ini yang jadi permasalahan buat semua ya. Yang harus digarisbawahi pertama bahwa gini, urusan percintaan nih, cinta itu harus pakai logika, itu yang pertama. Agnes Monica jawab. Iya. Jadi kebanyakan orang tuh selalu kan ngomongin gini, cinta tuh nggak bisa pakai logika atau cinta buta lah, atau gue kalau udah sayang sama dia gimana dan bla 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 yang kayak gitu.
Ini harus kita bahwa pertama bahwa cinta itu harus pakai logika. Ini wajib. Kenapa? Karena banyak orang yang mereka itu kayak lu misalnya, lu kuliah sekarang udah mau skripsi tingkat akhir. Lagi, iya. Iya kan? Sampai ada di titik lu berapa duit sih yang orang tua lu keluarkan gitu untuk menyalahkan anaknya biar pintar. Berapa ya? Iya kan? Iya. Dari TK kadang SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan ada yang S1, S2 yang mereka udah tinggal, tapi mereka bego dalam urusan percintaan gitu. Iya. Karena nggak ada pelajarannya Om. Nah, nggak ada pelajarannya, dibilang kayak gini. Ya makanya orang kalau bilang bahwa apa ya? Karena tadi mereka tolong menjustifikasi bahwa cinta itu nggak harus pakai logika gitu. Hanya banyak orang yang bego. Kadang kan gue mikir kayak, lah itu lu otak dipakai kuliah lama-lama gitu nggak dipakai gitu kan? Iya kan? Ada orang yang bilang kayak gini. Ada jin, ada setan, ada manusia gitu. Bahkan menciptakan dari manusia itu ada wanita dan pria gitu kan. Nggak ada yang menciptakan manual book gimana caranya kalau cewek naksir cowok, kalau cowok naksir cewek. Itu nggak ada pelajarannya misalkan dari sononya. Nah karena nggak ada pelajaran percintaan kayak gitu, orang itu akhirnya belajar dari mana? Dari film, ya, dari lagu, ya. Lagu sih kebanyakan. Nah dari lagu, dari FTV. Iya. Saya lu tahu nggak misalnya kayak setiap hari si PJ begadang nonton FTV yang kayak cintaku bersemi di tukang bubur misalnya gitu kan. Kalau kayaknya kalau APJ lebih ke nonton itu sih, Hati yang Tersakiti. Nah misalnya kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya kan orang mikir, oh di film ini itu tukang bubur bisa pacaran sama pangeran misalnya gitu kan, atau misalnya apa yang kayak gitu, atau dibalik lah si pangeran bisa si cowok bisa dapetin tuan putri hanya dengan apa? Oh kasih coklat, kasih bunga, bikin puisi yang indah, terus lu nyatain depan orang banyak atau apapun gitu. Nah mereka belajarnya kan dari sono kan? Iya. Gue juga mungkin dulu waktu pas ketika remaja mikir, oh berarti kalau yang romantis tuh kayak gitu ya, Iya. dikasih coklat dan bla bla bla. Iya kan? Nah, kebanyakan nih. Boneka digede-gedein terus dibikin apa yang kayak gitu. Iya. Nah, yang aku mau tanya nih Om, kebanyakan aja banget nih. Jadi, misalkan gini, cowok nih kenapa sih selalu ngasih, misalkan gini loh, ngasih apapun misalkan ke cewek ini, semuanya dikasih. Padahal, aku pribadi aku nggak pernah minta apa-apa. Dan apa ya? Maksudnya nggak pernah minta apa-apa, tapi someday ini misalkan si cewek ini ada berbuat salah. Dan si cowok bilang enggak dibalikin. Cuma si misalkan si cowok itu bilang kayak lu ya gue udah berusaha gini bla 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 segala macam. Karena aku nggak minta gitu loh. Nah, ya karena nah ini makanya tadi gue belum beres ngomong kan, mereka dia beli ini. Jadi kayaknya itu tuh bukan ngasih Bu, itu nyogok. Oh lebih ke nyogok. Itu nyogok disebutnya. Jadi lebih ke kayak gue ngasih ini buat lu, gua berlakuin ini buat lu, gua jemput lu ini kayak gitu, tapi lu harus mau sama gua ya, gitu kan. Nah, gitu, itu kalau dikasarin tuh ngomongin kayak gitu. Yeah. Jadi setelah dia melakukan segalanya atau dia ikutin tuh yang kayak di TV-TV, yang kayak di film-film yang kayak gitu, ternyata boom, kok hasilnya beda ya? Iya. Kok enggak ya misalnya? Nah, akhirnya itu karena itu bukan ngasih, itu nyogok disebutnya gitu. Karena dia ada permintaan. Jadi bukan kayak orang nih kalau ngasih kan kayak sedekah nih. Iya. Gue ngasih, mau lu terima, mau lu enggak, mau lu pakai apa aja, alhamdulillah yang penting gue ngasih, diterima pun syukur. Nah, buat cowok-cowok nih lu juga harus ngerti. Pada dasarnya yang namanya manusia, entah itu cewek apa cowok, itu senang dikasih. Jadi kalau misalnya lu tiba-tiba ngasih kayak gitu ya alhamdulillah. Iya, sebagai cewek sih seneng sih kan? Nerimanya ya. Kalaupun juga dia gak terlalu seneng, dia lah mungkin lebih ke sopan santun yang kayak oke, gue terima makasih ya gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba dibalikin takutnya jadi mikir gak sopan. Iya. Atau apa. Mereka tuh hanya berusaha ramah aja. Nah elunya aja yang kegeeran misalnya gitu kan. Kegeeran, jadi ketika misalnya lu ngasih terus diterima, langsung kepikirannya oh berarti dia suka nih sama gue. Iya. Nih ya gue kasih contoh kasus nih ya. Misalnya kayak gini. Ada satu orang cowok, dia ngegebet cewek nih, ada suka sama satu cewek gitu kan. Si ceweknya ini padahal santai aja nih misalnya kayak gitu kan. Nah tiba-tiba si cowok ini tuh ngajakin si cewek ini main. Jalan yuk, ya kan? Karena dia suka nih. Si cewek karena dia itu lagi gabut, nggak ada kerjaan, garing lah, bete gitu. Tiba-tiba ada yang ngajakin main. Ya dia seneng dong. Iya. Alhamdulillah nih ada yang mau ngajakin main. Nggak berpikir kalau misalnya dia sekali ajakin main tuh artinya pacaran, kan kagak kan. Nah itu kebanyakan terusin cowok ya. gitu. Nah, iya. Gua ajak, terus dia ngajakin yaudah main yuk. Main nih. Terus udah
Akhirnya main jalan berdua. Padahal yang tuh gue bilang tadi si cewek ini mau karena dia lagi luang waktunya terus lagi bete terus ada yang ngajakin kan. Lebih ke mau. gabut Nah, ya. Terus misalnya ketika jalan bareng berdua itu si cewek ini menikmati lah momen yang ada di situ gitu. Terus tiba-tiba misalnya dibawa ke sebuah tempat yang romantis lah, di mana yang lainnya sekitarnya tiba-tiba lagi berduaan, soalnya kayak gitu. Terus dia yang terkesan dengan si cowok ini yang dia ternyata baik juga ya dan bla 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 gitu. Terus karena situasi yang mendukung lah misalnya gitu, tiba-tiba pegangan tangan lah gitu misalkan atau apa gitu, dan ya si cewek ini pun ya udah gitu nggak masalah misalnya kayak gitu. Sampai ternyata tiba-tiba setelah kayak gitu dia suka kayak gitu. Terus even misalnya kan ada yang sampai ya kayak berbuat romantis lah, dipegang tangannya, dirangkul sampai dianterin pulang, terus dikasih hadiah, terus dia mau pulang nih. Si cewek seneng pada saat itu. Iya. Dia ngerasa seneng, alhamdulillah gitu ya, dia harinya seneng dan bla bla. Tapi itu belum nyampe di titik bahwa si cewek ini tuh mau pacaran sama si cowok ini nih. Iya, dia cuma ngabisin waktu nih sama si cowok ini. Nah terus si cowok ini kan merasa, wah hari ini dia kemarin gue ajakin bisa, terus dia balik nih cerita sama teman-temannya, tadi gue ngajakin si Rena misalnya kayak gitu kan. Terus kata teman-temannya nih sama juga, oh berarti dia suka tuh sama lu tuh, bla 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 kayak gitu kan. Karena kan dia mau tuh gue ajakin. Oke, ya udah. Yang kedua kalinya terus tiba-tiba dia ngajakin lagi makan yuk misalnya kan. Terus karena si cewek ini kemarin udah diajakin main sama dia, ya kan, udah diajakin main terus dibikin senang di saat dia bete, terus si cowok ini ngajakin makan. Ya udahlah, gue juga nggak ada waktu ya, maksudnya nggak ada kesibukan dan bla bla bla. Akhirnya si cowok ini juga mau juga nih. Nah dia berpikir karena omongan teman-temannya juga, berarti dia mau, lu harus cepet-cepet tembak lah atau apalah misalnya kan. Akhirnya diajak lah main ke restoran misalnya kayak gitu, makan, terus dia nyatain. Terus dia karena dia udah pede kan, kemarin dia udah mau gue ajak jalan, terus gue mau pegangan tangannya, terus kita sweet lah gitu, sampai gue balik gue kasih hadiah dia terima. Dia nyatain lah ke si ceweknya bahwa bilang aku tuh suka sama kamu, dan ternyata si ceweknya bilang, aduh sorry gue nggak bisa misalnya kan, kalau nggak kamu terlalu baik dan bla 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 gitu. Om, itu cerita dari siapa ya? Ini kebanyakan. Kebanyakan. Kebetulan saya seperti itu. Nah makanya gue kasih contoh, mungkin ini pasti relate sama setiap orang nih, relate. Kebanyakan gitu kan. Dan akhirnya dia kan berpikir, si cowoknya mikir, loh kok masa sih gue kemarin kok dia mau gue ajakin main, kemarin dia malah gue udah pegangan tangan dan bla bla. Terus si ceweknya bilang nggak bisa, terus dia balik lagi nih, dia ngobrol lagi ke teman-temannya curhat, terus teman-temannya bilang apa? Oh berarti lu mungkin ngasih hadiahnya kurang mahal, atau lu kurang ngajak ke restoran yang dia suka dan bla bla bla. Si cowok ini memaksimalkan lagi effortnya dengan lebih, dengan harapan si cewek yang kayak gitu. Akhirnya dilakuin lagi, si ceweknya tetap bilang nggak mau gitu. Terus dia kan mikir jadi, loh kok bisa sih kemarin bla 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 yang bla bla kayak gitu. Akhirnya kan dibilang, oh berarti ini cewek PHP nih kemarin, dia kan. Nah kemarin dia gue ajak jalan mau, kemarin dia pegangan tangan sama gue mau gitu. Wah si Rena mau PHP orangnya. Guys, nih gue kasih tahu ya. Banyak yang ngomongin kayak gitu, katanya Rena jangan sama Rena banyak cowoknya terus PHP. Karena aku bingung. Nah ini yang mau gue kasih tahu kesimpulannya jadi kayak gini. Batas antara PHP dan kegeeran itu tipis banget. Iya. Either si ceweknya yang PHP atau lu yang kegeeran. Karena yang tadi alasan si cewek ini diajak mau jalan ya karena dia lagi gabut, yang gue bilang kan. Terus ada yang main, terus dia dikasih hadiah, ya udah ayo. Yang kedua kalinya dia diajak lagi makan ya karena kemarin kan udah diajak seneng, masa iya enggak gitu kan. Tapi itu bukan berarti dia tuh langsung suka sama lu, bro. Gile. Enggak semudah itu. Jadi kan, nah di sini yang harus orang yang gue bilang cinta harus pakai logika itu karena apa? Karena gini, yang namanya rasa suka itu nggak bisa dipaksain. Iya sih. Ada orang yang bilang, oh it can by yourself, itu datang dengan sendirinya. Nggak bisa. Ada yang kayak gitu. Jadi mau lo kasih hadiah, mau lo kasih apa kayak gitu. Ya kalau emang lu udah nggak suka ya nggak suka, gitu loh. Mungkin maksudnya nggak suka tuh jadi kayak gini. Sebagai teman ayo, sebagai sahabat ayo gitu. Tapi kalau misalnya sebagai pasangan itu nggak bisa gitu. Iya. Rasa cinta itu nggak bisa dipaksain gitu. Tapi itu bisa diciptakan. Nah, gimana nih? Ini lebih ke konsultasi tentang percintaan ya. Rasa cinta itu nggak bisa dipaksain, tapi itu bisa diciptakan. Diciptainnya gimana? Maksudnya kan kalau misalkan gini nih, kita lagi jalan sama orang, tapi kita tuh nggak mau sama orang ini, misalkan. Tapi di lingkungan nih
harus gitu sama orang ini. Jadi lingkungan aku misalkan supportnya tuh udah sama yang si A aja misalkan gitu. A akan ada A, B, C gitu kan misalkan nih pilihannya enggak itu masa lampau. Iya, kalau sekarang kayaknya yuk siapa yang mau mendaftar di bawah ini ya silakan. Terus Misalkan lingkungan nih nyuruhnya ke A misalkan gitu. Tapi kita nggak ada ketertarikan apa-apa ke A. A ini misalkan udah dia baik, dia pokoknya secara looknya oke, misalkan terus dia kan udah baik, looknya oke, terus apa namanya pekerjaannya juga ya oke gitu. Tapi kalau misalkan kitanya nggak mau kan susah ya, kitanya nggak bisa gitu loh. Tapi kita tuh kayak dipaksain terus sama lingkungan, udah sama dia aja kan nggak enak ya Om kalau kayak gitu. Jadi jatuhnya tuh gimana ya? Gimana maksudnya, gimana lu buat nolaknya atau gimana lu buat apa ya? Nah kan tadi kan katanya bisa diciptain kan. Nah udah berusaha nih diciptain nih kan, diciptain. Udah berusaha buat jalan. Diciptain tuh sebenarnya bukan dengan si objek tujuannya, tapi misalnya kayak gini. Let's say lo sama gue misalnya kayak gini kan. Nah gue tuh bisa menciptakan biar lu tuh suka sama gue gitu loh. Iya. Bukan gue menciptakan diri gue buat suka sama lu, karena itu nggak bisa. Itu emang nggak bisa. Iya kan? Misalnya kayak gue bisa menciptakan atau mensugesti lah gitu. Iya. Walaupun sebetulnya lu kan bisa nge-create diri lu yang kontrol nih, iya kan? Tapi sebagaimana halnya misalnya gue nggak bisa paksa orang buat jatuh cinta sama gue, tapi gue bisa berusaha biar lu suka sama gue misalnya kayak gitu. Tapi tetap itu hanya sampai batasan yang berusaha gitu ya. Iya. Yang gue bilang makanya bisa diciptakan tuh apa? Ada berusahanya. Makanya kayak gini. Cara biar misalnya lu bisa bikin cowok-cowok tertarik sama lu, atau cara bikin biar cewek-cewek tertarik sama gue, ya gue harus jadi orang yang menarik. Iya kan? Kalau gue nggak menarik, orang nggak mungkin tertarik dong sama gue. Iya. Kalau lu nggak menarik, orang nggak mungkin tertarik sama lu. Iya. Nah permasalahannya kayak tadi. Terus lu bilang, Om gimana dong, gue gak punya cowok nih misalnya sekarang kayak gitu kan. Either lu gak punya cowok karena misalnya emang bener-bener gak ada cowok yang tertarik sama lu, atau gak ada cowok yang tertarik sama lu yang lu tertarik gitu kan. Tapi emang gak ada sih. Emang gak ada Om. Emang gak ada. Ya yalah, itu lu ini aja pencitraan doang nih. Serius. Ntar kalau ada lu mau langsung terima gitu? Enggak sih. Ya, lihat dulu. Mungkin ada yang tertarik karena setiap orang tuh pasti punya fansnya masing-masing gitu kan. Cuman masalahnya lu suka apa enggak. Nah tadi yang gue bisa ceritakan, ini gue balik nih. Misalnya lu sebagai cewek, nih gue langsung ngomong nih ya, sebagai cewek contohnya bosen cowok mulu contohnya. Nah sebagai cewek, kalian tuh atau lu tuh harus menjadi yang namanya tuh lovable lady. Jadi cewek yang mudah dicintai gitu. Cewek yang semua orang tuh kalau ngeliat tuh pasti langsung jatuh cinta gitu sama lo. Suka sama lo gitu. Tips and triknya Kak, tolong dong Kak. Iya kan? Kalau di cowok nih gue balik misalnya kan, gue nanya deh, cewek tuh paling seneng sama cowok yang kayak gimana? Kan gue sempet tuh bahas. Pertama orang tuh pasti pertama tuh ngeliat tuh good lookingnya dulu nih. Iya kan? Iya. Ini kita maksud yang common ada yang umum. Pasti orang tuh ngeliat tuh good looking. Good looking itu bukan dari muka secara tapi secara penampilan whole gitu loh. Saya kan, oke, good looking. Terus yang kedua, gue pengen cowok yang mapan. Gue pengen cowok yang pinter. Gue pengen cowok yang humoris. Saya kan, gue pengen cowok yang punya sifat tanggung jawab atau pemimpin. Ini gue sebutin ada 5 kriteria. Dari ke-5 kriteria ini, misalnya kan, yang nggak bisa dirubah yang mana? Misalnya contoh, kalau misalnya ngomongin soal muka tuh nggak bisa dirubah kecuali operasi plastik lah kayak saja kan. Dari lu lahir sampai lu nanti juga kan kayak gitu aja tetap gitu loh. Kasar. Oke. Nah tapi keempat sifat yang lainnya nih, mapan, iya kan, pinter, humoris, terus bertanggung jawab. Ini bisa digali nggak sih? Ini bisa dilatih nggak sih? Bisa dinengin. Let's say lu fokus ke 4 ini nih. Ya udah, gue pengen mapan ya. Akhirnya gue kerja keras, entah itu lu usaha atau lu misalnya kerja. Terus pinter, lu banyak belajar, banyak baca wawasan, banyak buka Google atau bla bla bla.
terus lu humoris, lu sering bergaul sama orang, ketemu dengan orang-orang asik, akhirnya ke pembawaannya ke bawa asik. Lu tanggung jawab, lu belajar tanggung jawab. Ketika 4 ini lu dapet, walaupun misalnya lu nggak cakep nih, nggak tampan, akhirnya lu bilang, oh ya udah, at least gue berpenampilan menarik nih. Yang kita tadi pakai baju yang benar kayak gimana gitu. Lu pikir emang nggak, masa sih orang cuma mempertahankan satu faktor dibanding 4 faktor yang lainnya gitu kan? Iya sih, iya benar. Iya kan? Iya. Makanya mungkin kita juga sering lihat lah, ada cowok yang biasa-biasa aja dia secara muka yang kayak gitu, tapi punya cewek yang cakep ya karena dia apa, orang kan bilang, oh dia mau gitu juga ya kaya. Iya tadi yang gue bilang. Iya. Iya kan? Tapi kaya itu emang dari lahir lu bakal kaya terus-terusan kayak gitu? Enggak juga kan, balik lagi ke lu nya gitu kan. Nah sama juga di perempuan. Yang belovable lady tadi yang gue bilang. Iya. Cewek yang seperti apa sih yang paling disukai sama cowok? Lu tanya kriterianya ke cowok. Misalnya, aduh gue seneng sama cewek yang gak jaim. 1 misalnya kan. Gue seneng sama cewek yang pinter. Gue seneng sama cewek yang humoris, humble, terus keibuan lah, bla 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 yang kayak gitu. Nah semuanya ini itu bisa lu latih dan lu tingkatin gitu loh. Nah makanya saat sekarang ketika lu lagi jomblo nih, jomblonya jangan ditekan gitu loh. Biasa juga bisa. Misalnya sekarang saat lu single, ini adalah waktu terbaik kata gua buat ningkatin kualitas diri lu gitu loh. Jadi kenapa? Pertama, lu punya waktu sebebas-bebasnya. Nggak ada yang namanya harus wajib lapor, ya kan? Iya kan? Lu mau main jam berapa, main jam berapa juga, mau mainnya sama siapa, lu bebas. Ini saatnya lu kenalan sama siapapun, bergaul dari kerjaan A, B, C, D tanpa lu batasan mikir, oh gue takut ntar dia marah nih kalau nggak suka yang tadi lu bilang dengan karena dia nggak seneng misalnya dunia lu cowok. Ini kan berarti saatnya lu bebas nih, nggak ada. Iya benar. Ya kan? Terus yang kedua, lu bisa melakukan apapun yang lu seneng ketika waktu pas pacaran lu nggak bisa lakuin. Misalnya lu seneng dulu sering ke salon, lu nge-gym, lu apa yang dulu kalau misalnya lu ngelakuin kadang cowok lu cemburu, kadang cowok apa. Enggak, lu bisa sekarang apa? Nyalon tiap hari, mempercantik diri, skincarean dan bla 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 kayak gitu. Yang ketiganya apa? Lu belajar dari kesalahan yang kemarin gitu loh. Iya. Apa sih yang bikin kemarin gua ini? Oh, ya udah bla bla. Sampai lu siap lagi gitu. Siap tuh dalam apa? Karena yang gue bilang cinta itu kan game of love nih, permainan. Nah kalau lu pengen lu jago dalam mainnya, lu harus tahu cara mainnya kayak gimana kan? Iya. Nah caranya sekarang lu belajar cara mainnya kayak gimana, biar akhirnya saat lu ketemu lagi sama calon pasangan, lu udah tahu cara mainnya kayak gimana. Gitu. Berarti kita itu sebagai wanita harus mempersiapkan diri dulu sebelum kita mulai untuk menerima orang lain. Iyalah. Harus bahagia, harus siap. Siap apa ya kak? Pokoknya harus fokus dulu ke diri sendiri ya. Jadi pasangan nanti lagi. Iya, yang penting kan gue bilang bahagiain diri lu sendiri gitu. Siap. Kan gue suka ngomong, lu ngaca setiap hari, setiap malam, dan lu ngomong sama orang yang ada di kaca itu, lu tuh layak buat bahagia. Benar. Lu itu pantas dapetin yang terbaik. Bener. Gitu. Dan bahagia itu nggak semua dari pasangan kok. Iyalah. Makanya justru ketika lu bisa bahagia tanpa pasangan dalam tanda kutip, ternyata si Rena tiap hari nongkrong dan asik. Iya. Ketika lu asik, orang tuh justru bakal secara otomatis pengen ngerapat ke lu gitu. Kayaknya jadi teman si Rena asik ya. Dia tuh orangnya kok kayak gini. Nah mereka bakal datang sendiri. Nah tugas lu nanti setelah lu jadi orang yang menarik, tugas lu tuh cuman seleksi yang tertarik. Oke, cukup ya. Ngomongin kayak gini mulu. Oke teman-teman, makasih ya. Oke Rena, ntar kita ngobrolin lagi di tahap selanjutnya. Ntar gue pengen gini lah, kita bikin sesi yang lu bikin kayak kuesioner. Iya nanti dikumpul-kumpulin ya orang-orang yang pada berkeluh kesah. Gitu. Oke siap. Nanti tunggu saya pintar. Besok juga aku udah pintar kok. Asik. Oke. Besok udah pintar lagi ya. Oke. Gitu ya. Jadi nah terus yang tadi pokoknya gini, kalau misalnya ada orang yang datang nggak usah terlalu jaim, ini nggak boleh, semuanya aja kasarnya ya. Ya udah gue terima ajak jalan, gue terima nelfon yang kayak gitu. Ntar juga kalau lu nemu oh ini asik ya udah. Tapi kalau lu terlalu ngebentengin diri, oh gue nggak mau sama dia mau kayak gini, nggak ada jaim kayak gitu. Oke siap. Oke makasih ya. Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.